Cerita Abu Nawas kali ini berjudul Sop Pedas Buatan Istri Tercinta. Abu Nawas memanglah bukanlah orang yang kaya raya dan berkecukupan harta. Lebih tepatnya, ia hanya keluarga yang sederhana saja apa adanya. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari, bisa dikatakan sudah cukup tercukupi. Tapi kalau untuk kebutuhan yang mewah dan melimpah ruah, Abu Nawas belum bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Ia tidak mempunyai barang-barang yang mewah dan makanan yang lezat yang mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang cukup sederhana apa adanya. Namun nasib apes menimpa Abu Nawas kali ini. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung emas berlian. Hal ini membuat Abu Nawas pusing tujuh keliling, pusing. Bagaimana mungkin ia bisa memenuhi keinginan istrinya untuk membelikan emas berlian tersebut? Untuk membeli makanan yang mewah saja, ia tidak mampu memenuhinya, apalagi membelikan perhiasan kalung berlian. Wahai istriku, dengarkanlah, maafkanlah aku. Aku tak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu itu. Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga yang sederhana seperti ini. Hidupnya hanya pas-pasan saja, gak neko-neko. Tutur Abu Nawas dengan lemah lembut agar istrinya sadar. Namun keputusan Abu Nawas ini ternyata membuat istrinya tidak terima. Karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung tersebut. Dan selama ini ia merasa tak pernah menuntut apapun kepada suaminya. Tak pernah meminta yang macam-macam pokoknya. Ia hanya ingin kali ini saja permintaannya dituruti oleh Abu Nawas. Entah bagaimanapun caranya, pokoknya ia ingin dibelikan kalung yang emas berlian. Tapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan karena memang tidak mempunyai kemampuan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu mau bersyukur dan menerima apa yang ada dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marahlah istri Abu Nawas mendengar perkataan Abu Nawas tersebut. Ia terus ngomel dan memarahi suaminya tidak henti-hentinya. Tak tahan dengan omelan sang istri tersebut, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Rasanya bosan di rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sup yang sangat pedas agar Abu Nawas tahu rasa. Saat malam mulai tiba, Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangan Abu Nawas di rumah. Abu Nawas lalu diajaknya duduk di meja makan, menikmati hidangan yang sudah disiapkan dengan sop yang sangat pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum gembira, ceria, hatinya merasa lega dan bahagia. Kamu memang istri yang solihah, bisa mengetahui apa yang ada dalam keadaan rumah, puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang, sang istri lupa dengan jebakannya sendiri. Karena pujian Abu Nawas ia terlena. Ia pun tak sengaja menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya sendiri dan memakannya. Akhirnya air mata pun meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang sangat luar biasa tersebut. Abu Nawas seketika itu kaget dan sok heran melihat istrinya kenapa tiba-tiba mengucurkan air mata dan menangis sesegukan tak henti-henti.
Kenapa kamu jadi menangis seperti itu, wahai istriku? Janganlah menangis. Cup, 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 cup. Dengan mengusap air matanya yang menetes di pipinya, sang istri menjawab bahwasanya dulu almarhum ibu sangat menyukai masakan sop ini. Setiap kali aku makan sop seperti ini, aku menjadi teringat dengan almarhum ibuku. Itulah yang membuat aku menangis sesegukan, ujar sang istri berpura-pura menutupi rahasia jebakannya. Sudahlah, wahai istriku, jangan menangis seperti itu. Ibumu itu orang yang baik. Insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Janganlah menangis dan bersedih, balas Abu Nawas menenangkan istrinya yang nangis sedari tadi. Ini giliran Abu Nawas yang memakan sop pedas tersebut. Betapa terkejutnya Abu Nawas, ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti-hentinya. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas pun akhirnya juga berpura-pura meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. Kenapa kamu menangis, wahai suamiku? Tanya sang istri merasa keheranan. Aku juga teringat almarhum ibu kamu. Kenapa ia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu? Jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang istri yang tadinya merasa jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal dan terhibur. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali tanpa ada huru-hara di dalam rumahnya. Ya begitulah namanya saja hidup berumah tangga, pasti ada naik turunnya dan ombak riak yang menerpa. Pasti ada suka dan duka, tentunya ada juga pertengkaran di dalamnya. Tapi wong namanya ingin membina dan menjadikan rumah tangga sebagai bahtera kehidupan, pertengkaran bisa menjadi bumbu sebagai sebuah keharmonisan. Baiklah, hikmah yang bisa diambil dari cerita tadi di atas kira-kira apa ya Mas Bro ya? Ya nggak tahu Pak Haji, saya kan belum punya keluarga yang kayak gitu Pak Haji. Pak Haji sendiri gimana? Ya kalau menurut saya sih harus bisa nerimo yang pandem ya, bisa menyadari segala kekurangan dan kelebihan dari rumah tangga, jangan meminta yang enggak. Kalau punya cita-cita ya diharapkan bisa diusahakan bersama gitulah, biar tetap rukun kompak sejahtera. Ya gitu Pak Haji ya. Ya saran dari saya ya tetap membuanglah sampah pada tempatnya. Karena dengan membuang sampah pada tempatnya, kita berarti bisa bertanggung jawab. Begitu pula nanti berkeluarga, insya Allah bisa membuang sampah pada tempatnya, bertanggung jawab pada istri kita dengan menjaga omong-omongan yang tetap baik. Tidak suka mengomong yang berbau sampah, karena omongan yang berbau sampah sudah dibuang ke tempat sampah. Gitu ya sebenarnya Mas Bro ya. Kok kayak melompat-melompat gitu ya. Ya begitulah Pak Haji, namanya saya juga nggak tahu. Ya udahlah, tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komen ya. Kalau mau tanya-tanya aja boleh. Kalau dijawab bisa ya saya jawab, kalau nggak bisa ya yang lain jawab nanti ya. Ya assalamualaikum. Cerita Abu Nawas kali ini berjudul penjelasan tentang akhirat. Jadi di kisah ada seorang pemuda
yang tak mempercayai bahwasanya ada alam akhirat. Menurutnya, itu hanyalah sebuah omong kosong belaka. Si pemuda sangat berhasrat sekali ingin mengajak debat kepada siapa saja yang meyakini bahwasanya ada alam akhirat. Nah, pada suatu ketika, saat si pemuda nongkrong-nongkrong di warung, ia melihat Abu Nawas tengah duduk bersama kawan-kawannya di sana. Kala itu, Abu Nawas sedang menjelaskan betapa pedihnya yang namanya siksa dalam kubur, terutama bagi orang-orang kafir yang tidak mempercayai adanya Allah dan Rasul-Nya. Abu Nawas, jadi orang kafir itu ketika di dalam kubur nanti dia akan langsung disiksa oleh Allah ya? Tanya salah satu kawannya Abu Nawas. Oh iya, tentu benar itu. Orang tersebut langsung mendapatkan siksa di dalam kubur, jawab Abu Nawas. Mendengar percakapan Abu Nawas dan kawan-kawannya tersebut, si pemuda merasa sangat penasaran banget. Apa benar yang dikatakan Abu Nawas itu? Aku ingin sekali membuktikannya sendiri, kata si pemuda dalam hatinya menggerutu. Ia pun akhirnya segera meninggalkan warung dan pergi menuju pemakamannya orang-orang kafir yang tak jauh dari situ. Sesampainya di sana, si pemuda mendekati salah satu pemakaman dan menempelkan telinganya ke tanah kuburan. Namun sayang sekali, setelah sekian lama si pemuda tidak mendengarkan apapun di situ. Dasar Abu Nawas, ia pandai sekali untuk berdusta. Pantas saja ia banyak disukai orang. Bualanya itu terdengar sangat meyakinkan. Batin si pemuda. Di saat itulah terbesit di benaknya untuk mempermalukan Abu Nawas. Ini saat yang tepat untuk mengajaknya berdebat. Aku akan mempermalukan Abu Nawas di hadapan semua orang. Awas Abu Nawas, ucap si pemuda di dalam hatinya. Maka ia pun langsung bergegas beranjak dari pemakaman menuju warung untuk menemui Abu Nawas dan kawan-kawannya yang masih nongkrong di sana. Setelah tiba di hadapan Abu Nawas, si pemuda berkata, Hai Abu Nawas, barusan aku loh dari kuburan orang-orang kafir. Kamu tadi kan bilang, katanya orang kafir kalau di dalam kubur mereka mendapatkan siksa. Tapi nyatanya aku sama sekali tidak mendengarkan apapun. Tidak ada suara tangisan atau jeritan apapun yang aku jumpai di kuburan. Ceritamu tentang siksa kubur itu hanya bualan dan dustamu saja, Abu Nawas. Abu Nawas pun agak sedikit terkejut mendengar perkataan si pemuda yang tiba-tiba. Ia sempat membuat Abu Nawas hampir syok. Wahai pemuda, kemarilah. Duduklah bersama kami sini. Biar aku jelaskan nanti, ajak Abu Nawas sambil tersenyum ramah. Si pemuda pun mendekati Abu Nawas dan duduk tepat di sampingnya. Jadi kamu tidak percaya adanya akhirat ya? Tanya Abu Nawas kepadanya. Iya, aku sama sekali tidak mempercayai yang namanya akhirat. Coba buktikan kalau akhirat itu memang ada, tantang si pemuda kepada Abu Nawas. Jadi kamu tidak percaya dengan adanya siksa kubur juga? Tanya Abu Nawas kembali meyakinkan. Tentu saja. Aku tidak percaya adanya akhirat, tidak percaya adanya siksa kubur. Kan aku sudah bilang dari tadi.
Saya sudah datang ke kuburan orang kafir yang katanya sedang disiksa, tapi di situ sama sekali tidak mendengar teriakan mereka atau jeritan mereka. Jawab si pemuda tersebut beralasan. Baiklah begitu. Kalau anak muda, ada yang perlu kamu ketahui, bahwasanya antara alam akhirat dan alam kubur dan alam dunia itu dimensinya berbeda-beda anak muda. Tidak mungkinlah itu tergabung menjadi satu, terang Abu Nawas menjelaskan. Itu sih hanya alasanmu saja, Bu Nawas, karena kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu sendiri, ya toh? Balas si pemuda mengkilah. Oh, baiklah. Saya akan bertanya kepadamu sekali lagi. Apakah kamu pernah tidur di samping kawanmu dan kemudian dalam tidur kamu bermimpi tentang sesuatu? Tanya Abu Nawas. Oh, ya, saya pernah mengalami seperti itu. Memangnya kenapa? Jawab si pemuda tersebut. Ketika kamu bermimpi yang menakutkan, misalnya kamu dikejar oleh ular raksasa yang sangat besar, saat itu kamu sangat ketakutan sekali, bahkan sampai berteriak minta tolong sambil berlari dengan sekencang-kencangnya. Apakah kawanmu yang duduk di sampingmu itu mendengar tentang teriakanmu itu? Apakah kawanmu bisa mengetahui kalau kamu sedang merasakan ketakutan yang amat sangat? Tahu nggak? Justru yang kawanmu tahu ketika melihat kamu, dia menganggapmu sedang tertidur nyenyak dan tidur pulas. Padahal waktu itu kamu sedang merasakan ketakutan dan sangat membutuhkan pertolongan. Itulah anak muda, contohnya gambaran. Saat kamu mendatangi kuburan orang kafir, yang kamu lihat mereka terlihat begitu tenang saja, padahal mereka sedang mengalami siksaan yang sangat begitu dahsyat, kata Abu Nawas menjelaskan kepada pemuda tersebut. Mendengar hal tersebut, si pemuda pun hanya terdiam saja. Dalam hatinya, ia membenarkan apa yang diterangkan oleh Abu Nawas. Baiklah, kawan-kawan, dari kisah tersebut kita bisa mengambil berbagai hikmah dan pelajaran kehidupan yang bisa kita petik. Iya, pelajaran di antaranya satu, kalau jadi pemuda harus pemuda yang berani bertanya, karena kalau nggak berani bertanya akan sesat di jalan. Ya kan Mas Bro ya? Ya, betul. Kalau jadi pemuda harus berani bertanya. Jangan pelongo-pelongo ingah-ingih saja. Jangan malu-malu bertanya. Kalau nggak tahu ya tanya saja. Ya Pak Haji ya? Iya. Kemudian yang kedua, harus tetap jadi orang yang baik ketika hidup di dunia ini. Karena ingat, keadilan itu akan datang. Walaupun tidak terjadi di dunia ini, tapi ada alam akhirat yang menanti. Pasti keadilan di sana akan terbayar seadil-adilnya. Ya begitu Pak Haji. Jadi kita kalau beramal, kalau berbuat, berbicara itu harus berpikir sekali, dua kali, tiga kali. Jangan asal ngomong, jangan asal berkata, jangan asal melakukan. Ya mungkin segitulah pelajaran. Ya, yang lain tolong ditambahkan ya di kolom komentar ya. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mengaku sebagai menantu Tuhan. Judul kali ini sangat greget. Ayo kita simak bersama-sama. Malam itu di kota Baghdad terasa sangat
sunyi, sepi, dan sepi. Apalagi ditambah tidak munculnya sang rembulan yang membuat jalanan di kota Baghdad serasa gelap dan sunyi mencekam sekali. Abu Nawas yang sudah merasakan kantuk yang sangat berat mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang untuk bubuk. Kantuk, bro. Di saat matanya baru terpejam, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya yang terketuk. Tok, 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 tok. Assalamualaikum, ucap seorang dari luar rumahnya. Siapa sih malam-malam begini bertamu? Tanya Abu Nawas dalam hatinya agak sedikit menggerutu. Terpaksa ia pun bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju pintu rumahnya untuk menyambut tamu tersebut. Saat pintu dibuka, tampaklah lelaki asing yang tidak ia kenal sama sekali. Lelaki itu adalah seorang pencuri yang menyamar sebagai tamu ternyata. Dan dia bertujuan ingin merampok rumah milik Abu Nawas. Kamu siapa? Dan apa keperluan kamu malam-malam begini datang ke rumahku? Apa perlunya? Bukannya menjawab pertanyaan Abu Nawas, lelaki itu malah berkata, wahai Abu Nawas, bukankah kamu seorang yang dikenal taat untuk beribadah? Dan kamu juga sangat takut dengan azabnya Allah. Tentunya kamu sangat memuliakan Allah lebih dari apapun, ya kan? Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi bingung. Ya, tentu saja dia bingung. Tapi maksud perkataanmu apa? Tanya Abu Nawas merasa heran. Malam ini kamu harus mengizinku untuk menginap di rumahmu, Abu Nawas. Semalam saja nggak apa-apa. Sebab malam ini sudah terlihat sangat larut dan cuaca di luar itu teramat sangat dingin bagiku. Jadi tidak mungkin aku harus melanjutkan perjalananku malam ini, kata lelaki tersebut. Lalu apa hubungannya dengan aku? Aku takut kepada Allah dan aku harus mengizinkan kamu menginap di rumahku. Apa hubungannya coba? Membuat Abu Nawas semakin heran harus ngomong apa lagi. Oh gini, wahai Abu Nawas, ketahuilah, aku ini adalah menantu dari Tuhanmu, Tuhan yang selalu kau muliakan melebihi dari apapun itu. Seketika itu Abu Nawas merasa sangat terkejut mendengar perkataan lelaki asing yang ada di hadapannya itu. Oh, kamu menantunya Tuhan? Aduh, Abu Nawas mulai merasa curiga. Oh, benar sekali. Saya adalah menantunya Tuhan yang selalu kamu sembah. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memikirkan ide supaya lelaki asing tersebut tidak bermalam di rumahnya. Oh, oke. Baiklah kalau begitu. Mari kamu ikut denganku. Aku akan mengantarmu ke dalam, di tempat yang paling istimewa untuk menginap tamu. Sini, masuk ke dalam dulu. Maka lelaki itu pun berjalan mengikuti Abu Nawas di belakangnya. Ternyata mudah sekali mengelabui Abu Nawas ya. Dia tidak sepintar yang aku kira, pikir lelaki tersebut dalam hatinya. Lelaki itu pun mengira
kalau dirinya akan diantar ke rumah Abu Nawas yang lain di tempat yang istimewa itu, rumah yang lebih megah dan dengan perhiasan yang begitu mewah. Dengan begitu, ia akan leluasa untuk merampok rumah itu dengan barang-barang yang berharga milik Abu Nawas. Setelah berjalan agak lama, sampailah mereka berdua di sebuah masjid. Nah, Kisana, kita sudah sampai nih. Silakan kamu nanti menginap di sini sesuka hatimu ya, ucap Abu Nawas dengan tegasnya. Lelaki itu pun merasa heran dan bertanya-tanya dalam hatinya. Ini kan Masjid Abu Nawas. Kenapa kamu membawaku ke sini? Mana rumah yang istimewa itu? Dengan entengnya Abu Nawas pun menjawabnya. Maaf, bukankah ini tadi kamu adalah menantu Tuhan, iya toh? Kamu ngaku menantu Tuhan, dan masjid ini ketahuilah adalah rumahnya Tuhan. Jadi silakan saja kamu menginap di rumah mertuamu. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepadaku, sebab aku sudah rela mengantarkanmu ke rumah mertuamu di malam-malam yang gelap dan sunyi dan dingin seperti ini. Ucap Abu Nawas agak gregetan. Tapi aku maunya menginap di rumah kamu, Abu Nawas. Aku gak mau di rumah seperti ini, pinta lelaki tersebut. Tidak pantas rasanya menantu Tuhan menginap di mertuanya, sedangkan rumahku itu berdekatan dengan rumah Tuhan. Kalau sampai aku mengizinkan, pasti nanti mertuamu akan marah-marah kepadaku, Kisana. Repot kan saya? Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi kepadaku, balas Abu Nawas dengan agak mengerjai. Lelaki tersebut terpaksa menuruti perkataan Abu Nawas tersebut. Dengan terpaksa, akhirnya rencananya untuk merampok rumah Abu Nawas ini menjadi gagal total. Gagal maningson. Oke lah, dari kisah tersebut kira-kira apa yang bisa diambil pelajaran, Mas Bro? Ya, kira-kira apa ya pelajarannya? Pelajarannya kalau nginep di masjid aja, Pak Haji. Kalau nginep di masjid kan bisa buat doa malam, salat malam, baca Quran, zikir gitu, mendoa untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu, Pak Haji. Ya, seperti itu. Tapi kalau tamunya tamu beneran ya dijamu di rumah kita gitu kan, biar lebih bisa menghormati. Apalagi kalau menghormati tamu kan pahalanya itu juga sangat besar, Mas Bro, ya kan? Diampuni dosa-dosanya, terus mendatangkan rezeki kepada kita gitu. Ada pesan lain, Mas Bro? Iya, pesan saya tetap, Pak Haji, buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kehidupan ini agar tetap lestari dan layak huni bumi kita untuk anak cucu kita. Seperti itu. Oke lah, tetap aja. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, and comment. Dadah. Judul kali ini adalah kasih judul sendiri. Intinya seperti ini. Krisis ekonomi yang sedang melanda negeri yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid begitu kuat, membuat seorang sekelas Abu Nawas pun mengalami kesulitan masalah uang. Ia akhirnya memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Padahal kendaraan itu miliknya satu-satunya. Tak peduli seberapapun uangnya, semua pun bisa terkena imbas dari krisis ekonomi ini. Tak terkecuali orang seperti Abu Nawas juga mengalaminya.
Bahkan demi mencegah asap dapur masih bisa tetap ngebul, dirinya harus rela menjual keledai kesayangannya tersebut. Walaupun sebenarnya ia tak tega untuk menjual keledai itu. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledainya pergi ke pasar. Namun dari kejauhan, rupanya sedang diintai oleh sekelompok pencuri yang terdiri dari 4 orang akan merampok Abu Nawas. Mereka pun berencana untuk memperdaya Abu Nawas dengan berbagai strategi yang telah mereka susun. Ketika Abu Nawas sedang beristirahat di bawah pohon, salah seorang pencuri mendekatinya dan mengatakan kepada Abu Nawas kalau ingin membeli kambing yang akan dijualnya. Abu Nawas pun terkejut mendengar perkataan pencuri tersebut. Tapi dirinya terus melanjutkan perjalanannya karena yakin bahwasanya yang dibawa oleh dirinya adalah seekor keledai, bukanlah seekor kambing. Di tengah-tengah perjalanan, Abu Nawas pun kembali dihentikan oleh pencuri kedua dan ketiga. Keduanya pun tak berhasil meyakinkan Abu Nawas bahwasanya itu adalah kambing. Abu Nawas masih percaya diri bahwasanya yang dijualnya adalah keledai, bukanlah kambing. Walaupun agak sedikit keraguan di benak Abu Nawas. Ada 3 orang yang menyebutnya sebagai kambing soalnya. Abu Nawas tetap tegar melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke pasar. Sebelum sampai di pasar, Abu Nawas langsung didatangi oleh pencuri yang keempat. Dengan percaya diri, pencuri tersebut meyakinkan Abu Nawas untuk menjual kambing yang dibawanya tersebut. "Ah, bagus sekali kambing kamu. Saya mau membelinya," kata pencuri keempat dengan percaya diri. "Kamu juga yakin kalau ini adalah seekor kambing? Ini adalah keledai," tanya Abu Nawas. Setelah bernegosiasi agak lama, Abu Nawas pun akhirnya menjual keledai yang dibawanya dengan harga kambing sebesar 3 dirham kepada pencuri keempat. Kasihan, dengan perasaan bingung dan linglung, Abu Nawas langsung pulang ke rumahnya karena mengetahui bahwa keledainya hanya dihargai dengan 3 dirham saja. Dan benar saja, sesampainya di rumah, Abu Nawas langsung dimarahi oleh istrinya karena sungguh telah menjual seekor keledai dengan harga yang sangat murah, seharga kambing doang. Abu Nawas pun menyadari bahwasanya dirinya telah diperdayai oleh komplotan pencuri yang telah menggoyahkan akal sehatnya tersebut. "Keterlaluan, awas kalian!" Abu Nawas pun akhirnya balik mengerjai komplotan pencuri tersebut. Dia pergi ke hutan mencari kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa digunakan untuk menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas ternyata berjalan dengan lancar. Tak lama kemudian, banyak orang mulai membicarakan keajaiban tongkat milik Abu Nawas. Dan berita itu akhirnya terdengar juga oleh komplotan pencuri yang telah menipu Abu Nawas dahulu. Bahkan mereka tanpa berpikir panjang langsung tertarik karena melihat sendiri kesaktian tongkat tersebut. Cukup dengan mengacungkan tongkatnya saja, Abu Nawas terlihat makan di kedai tanpa membayar uang sepeser pun. Amazing. Para pencuri pun berpikir kalau tongkat itu bisa dibeli, maka tentu saja mereka akan cepat kaya raya. Setelah bernegosiasi yang cukup alot dengan strategi perdaya yang mahir dan tinggi, akhirnya Abu Nawas menjual tongkatnya sebanyak 100 dirham emas. Setelah bertransaksi, Abu Nawas pun segera melesat pulang dengan cepatnya sambil membawa hasil penjualan tongkat tersebut. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat
untuk membuktikan keajaiban tongkat yang telah diberinya dengan tanpa rasa ragu lagi. Seusai makan, mereka mengacukan tongkat itu kepada pemilik kedai tersebut, yang tentu saja membuat pemilik kedai marah besar. Cuma diacung-acungin tongkat. Keempat pencuri itu tidak mampu membayarnya, karena sebelumnya Abu Nawas hanya melakukan hal yang sama untuk mengacungkan tongkatnya saja, kemudian tidak membayar. Pemilik kedai pun menjelaskan bahwa sebelum makan di kedai miliknya, Abu Nawas telah menitipkan sejumlah uang kepadanya. Begitu. Ternyata pencuri itu telah dikerjai oleh Abu Nawas. Abu Nawas sungguh cerdas. Jadi kesimpulannya gimana Mas Bro? Jangan dulu kesimpulan Pak Haji, kita lanjutkan cerita selanjutnya. Kesimpulannya nanti aja. Oh iya, cerita selanjutnya disimak dengan benar. Abu Nawas melawan jin Ifrit. Wah, seru sekali ya. Gimana ceritanya? Berikut ceritanya. Pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk santai di singgasananya di dalam kerajaan, datanglah seorang kepada Baginda Raja dari dusun terpencil. Ia mengadukan permasalahan yang sedang menimpa di kampungnya. Ampun Paduka Raja, hamba mohon pertolongan kepada Paduka. Hamba sangat banyak kesusahan. Oh, memangnya apa yang menimpa kampungmu, wahai orang desa? Begini Paduka yang mulia, akhir-akhir ini di kampung kami sering terjadi gangguan jin, ujar kepala dusun tersebut. Oh, kenapa bisa begitu kepala dusun? Emangnya jin itu marah karena apa terhadap kampung kamu? Tanya Baginda Raja. Karena kampung kami itu sangat makmur yang mulia. Kampung kami mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah. Hampir setiap tahun panen raya, kami selalu diganggu oleh gangguan makhluk jahat berupa jin. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja merasa bingung. Lalu dia bertanya, "Oh, lalu apa hubungannya? Masa gara-gara kampung kamu makmur terus membuat jin tersebut hobi mengganggu kampung kamu? Itu kan gak masuk akal, kepala dusun." Benar Paduka yang mulia. Jin tersebut itu mengaku berkat jasa dialah kampung kami menjadi makmur. Oleh karenanya, setiap datang musim panen raya, kami harus menumbalkan wanita sebagai sesembahannya. Bila permintaannya tidak dituruti, ia mengancam akan menghancurkan desa kami, kata kepala dusun menjelaskan kepada Baginda Raja. Oh, jadi begitu alasannya. Benar, seperti itu. Baiklah, kalau begitu sekarang kamu pulang dulu. Nanti akan aku datangkan seseorang untuk menyelesaikan permasalahan di kampung kamu itu. Udah, pulang dulu sana, pulang. Akan saya pikirkan solusi permasalahannya. Selepas kepala dusun pulang, Baginda Raja pun memanggil semua penasehat istana dan para menteri untuk mencari solusi permasalahan yang menimpa kampung tersebut. Salah satu penasehat istana berkata, Paduka yang mulia, yang kita hadapi adalah makhluk halus. Kita kan tidak mungkin melawannya dengan para pasukan kerajaan. Yang ada nanti para prajurit malah pada kerasukan. Gimana ya? Terus gimana ya? Ujar penasehat bingung. Sedangkan para penasehat istana lainnya, ia hanya terlihat masih kebingungan mencari solusi yang tepat. Karena belum juga menemukan solusinya, akhirnya terbesit di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas yang cerdas. Maka saat itu Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa prajurit kerajaan menjemput Abu Nawas di rumahnya.
Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana kerajaan dan menghadap kepada Baginda Raja. Oh, ampun Paduka yang mulia. Ada gerangan apakah Paduka memanggil hamba? Kok kayaknya ada kepentingan yang mendesak seperti itu? Oh, gini Abu Nawas, saya akan memberimu sebuah tugas yang sangat berat. Tugas ini harus kamu laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kamu tidak boleh menolaknya, balas Baginda Raja dengan tegas. Tentu saja saya siap yang mulia. Tapi kalau boleh tahu, tugas apakah itu? Saya kok jadi penasaran, beratnya seperti apa sih? Oh, jadi begini Abu Nawas. Di kampung sebelah itu sedang tidak baik-baik saja. Katanya ada jin yang suka mengganggu warga kampung tersebut. Dan saya perintahkan agar kamu segera menyelesaikan masalah ini secepat-cepatnya, dalam waktu sesingkat-singkatnya dan tempo secepat-cepatnya. Spontan Abu Nawas pun kaget, terkejut, shock. Oh Paduka, hamba disuruh menaklukkan jin sebagai makhluk halus. Ya, saya gimana ya? Tanya Abu Nawas agak bingung juga. Abu Nawas, aku tahu kamu pasti bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, saya memilih kamu untuk menyelesaikan permasalahan ini, Abu Nawas. Waduh, ini sih tugas yang sangat berat, Baginda. Taruhannya nyawa saya bisa melayang. Gimana ya? Raut muka Abu Nawas penuh ketakutan dan gemetar. Pada diri Abu Nawas terlihat ketakutan tersebut. Ampun Paduka yang mulia, apakah Paduka sebenarnya tidak salah orang? Saya kira Paduka itu keliru kalau sampai menempatkan saya sebagai solusi masalah tersebut, sebab saya bukanlah orang sakti. Abu Nawas mencoba untuk berkilah menghindari masalah. Wahai Abu Nawas, dengarkan. Aku tahu kamu bukan orang yang sakti, bukan pula orang yang hebat mengerti hal-hal tersebut. Tapi saya yakin dengan akal cerdik kamu itu, kamu bisa mengalahkan jin ifrit tersebut, ucap Baginda Raja menegaskan dengan dukungannya. Terpaksa Abu Nawas pun menuruti perintah Baginda Raja, karena apabila ia menolaknya, ia bisa dihukum berat oleh Baginda Raja. Apa boleh buat, pada keesokan harinya berangkatlah Abu Nawas menuju kampung yang dimaksud itu. Setibanya di sana, ia langsung menemui kepala dusun. Apakah Anda orang yang ditugas oleh Baginda Raja menyelesaikan permasalahan kampung kami? Tanya kepala dusun. Iya, saya diutus Baginda Raja untuk menyelesaikan permasalahan kampung Anda, kepala dusun. Sekarang ceritakan tentang sok-sok jin yang sering mengganggu kampung Anda, yang suka meminta tumbal seorang gadis saat musim panen tiba. Kemudian singkat cerita, setelah mendengarkan secara seksama, Abu Nawas pun bertanya, apakah ada di antara warga yang pernah melihat sosok jin tersebut? Kepala dusun pun menjawab, oh, saya kira hampir semua warga dari kami pernah melihatnya, Tuan Abu Nawas. Saya sendiri juga pernah melihatnya. Gimana ya? Jin itu tinggi, terus badannya besar, tinggi, tubuhnya juga kekar. Tapi yang paling unik itu rambutnya dikuncir di belakang agak panjang. Seketika itu pun Abu Nawas langsung mengerti kalau jin yang dimaksud adalah jin ifrit. Sepertinya aku tahu, harus mencari cara supaya bisa menyingkirkan jin ifrit tersebut. Setelah berpikir agak lama, muncullah ide cemerlang di otak Abu Nawas. Oh, bagaimana Tuan Abu Nawas? Apakah Tuan sanggup menghadapinya kira-kira?
tanya kepala dusun kepada Abu Nawas. Tenang saja, jin ifrit itu pasti akan bertekuk lutut di hadapanku, insya Allah. Pada dasarnya dia hanya menggertak saja. Pasti ada wanita yang sedang ia sukai di kampung ini. Begini saja kepala dusun, saya meminta akan Anda mendatangkan kertas dan pena. Saya akan menulis surat dan untuk diberikan kepada jin ifrit tersebut. Perintah Abu Nawas kepada kepala dusun. Abu Nawas pun kemudian membuat surat tantangan yang akan dia berikan kepada kepala dusun untuk disampaikan ke jin ifrit. Setelah surat tantangan dari Abu Nawas diberikan kepada jin ifrit, tak kelak jin ifrit pun menjadi sangat marah. Dia berjanji akan menghajar siapapun yang berani menantangnya. Sambil menunggu waktu pertandingan, Abu Nawas pun membuat sandal yang sangat amat besar, gede sekali. Tingginya saja hampir mencapai puluhan meter. Abu Nawas meletakkannya di tengah lapangan luas, di mana lapangan tersebut nantinya akan dijadikan tempat pertandingan antara Abu Nawas melawan jin ifrit tersebut. Setelah sebulan berlalu, tibalah saatnya waktu yang telah ditentukan tiba. Jin ifrit yang sudah geram menahan emosi langsung menuju lapangan untuk menghancurkan orang yang beraninya menantang dirinya. Jin ifrit datang dengan suara yang menggelegar. Di mana laki-laki yang berani menantangku? Keluarlah, mana orangnya? Aku akan melumat-lumat tulangnya. Akan ku hancurkan dia sampai sekecil-kecilnya. Akhirnya para warga yang tadi berkumpul spontan takut berlarian meninggalkan lapangan karena takut menjadi sasaran amukan dari jin ifrit yang sudah marah besar. Tidak berapa lama muncullah Abu Nawas ke tengah lapangan untuk menghadapi jin ifrit tersebut. Oh, jadi kamu orang yang berani menantangku? Kamu yang bernama Abu Nawas itu? Wah, apakah kamu sudah bosan hidup, wahai Abu Nawas? Ayo sekarang kita berduel sini, Abu Nawas. Maaf jin ifrit, Anda itu salah orang. Saya ini muridnya Abu Nawas. Kata Tuan Abu Nawas, gini. Abu Nawas berpura-pura menjadi muridnya Abu Nawas. Saya ini dipanggil oleh guru saya untuk mengambil sandalnya yang tertinggal. Itu sandal guruku. Apa? Itu sandal guru kamu sebesar itu? Iya. Waduh, gimana ya? Orangnya seperti apa sandalnya saja sebesar itu? Pikir jin ifrit dalam benaknya. Sambil menunjuk sandal yang sangat besar itu, yang tergeletak hampir menutupi separuh lapangan. Sandalnya Abu Nawas sangat besar, menjadi jin ifrit bertanya-tanya. Jin ifrit, kenapa kamu diam saja? Aku tidak kuat mengangkatnya. Tolong bantu aku. Maukah kamu membantuku membawakan sandal ini untuk dibawakan kepada guruku? Pinta Abu Nawas kepada jin ifrit. Melihat sandal yang sangat besar itu, kembali terpikirkan oleh benak jin ifrit seberapa besar dan hebatnya Abu Nawas. Kalau sandalnya saja segede lapangan ini, bagaimana dengan orangnya? Pikir jin ifrit mulai merasa ketakutan dan gemetar. Jin ifrit, diam baik. Atau gini saja jin ifrit, kalau kamu nggak mau membantuku, akan kupanggilkan guruku beneran untuk datang ke sini. Akan kukatakan kamu tidak mau membantuku untuk mengambilkan sandalnya. Ya, berani nggak kamu? Ujar Abu Nawas mulai mengancam kepada jin ifrit. Oh, jangan lakukan itu. Lebih baik aku akan pergi sekarang juga. Dan aku berjanji, aku tidak akan kembali lagi ke sini. Aku tidak akan mengganggu warga desa lagi.
Aku akan segera pergi. Kemudian jin ifrit yang saat itu mau pergi berteriak dengan suara yang sangat lantang, kemudian menghilang pada kepekatan siang. Kampung tersebut kini menjadi aman kembali dan bebas dari segala gangguan jin ifrit. Baiklah, cerita yang bisa diambil dari cerita-cerita itu hikmahnya apa ya Mas Bro ya? Ya saya lupa Pak Haji, banyak ceritanya soalnya. Ya intinya itulah seperti kemarin, jangan membuang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Itu kan kesimpulan saya Pak Haji. Ya sama-sama lah. Oke, kalau begitu tetaplah menjaga kebersihan lingkungan dan jangan buang sampah pada sembarang tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, and comment jangan lupa ya, please. Baiklah, kita simak kisah Abu Nawas berikut ini dengan judul Jurus Jitu Menagih Hutang. Disimak baik-baik. Dikisahkan Abu Jahil yang terkenal sangat pelit, dia bertamu ke rumahnya Abu Nawas di siang hari bolong. Dia lalu mengungkapkan maksud kedatangannya tersebut. Ternyata ia ingin meminjam uang sebesar 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas sangat kaget mendengar tersebut. Dari mana aku punya uang sebanyak itu Abu Jahil? Aku nggak punya kayaknya. Ayolah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjamilah aku 1 bulan saja, minta Abu Jahil memelas. Awalnya Abu Nawas enggan mengabulkan permintaan Abu Jahil itu. Tapi karena didesak terus-terusan, Abu Nawas tak kuasa menolak permintaannya. Gak enak gitu loh. Janji ya Abu Jahil, Sebulan nanti kamu harus balikin ya. Wanti-wanti Abu Nawas. tenang saja Abu Nawas, aku janji bulan depan kebun aku nanti insya Allah panen. Pasti aku akan membayarnya. Tenang saja, tak usah khawatir. Singkat cerita pun, setelah sebulan lamanya, Abu Jahil tak kunjung mengembalikan uang pinjamannya. Padahal saat itu kebun milik Abu Jahil hasil panennya banyak dan melimpah ruah, sangat banyak sekali. Wah, payah Abu Jahil. Dia ternyata tidak mau menepati janjinya. Katanya mau bayar hutang sebulan kok belum dibayar-bayar. Karena sedang membutuhkannya, Abu Nawas terpaksa mendatangi rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. Abu Jahil, mana janji manismu dulu? Katanya dalam sebulan kamu akan mengembalikan uangku. Mana, kapan balikin, Abu Jahil? Abu Jahil berkata, Saya belum bisa membayarnya. Uang panen kebunnya sudah habis Abu Nawas untuk mengobati saudara saya yang sedang sakit. Maaf ya, tapi jangan khawatir Abu Nawas. Bulan depan insya Allah nanti pasti akan aku bayar. Tenang saja, nggak usah galau dan risau. Walas. Abu Nawas pun sangat kecewa. Ia pun akhirnya pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar sebuah kabar bahwa Abu Jahil sering mengajak kawan-kawannya untuk berpesta pora di dalam rumahnya. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun menjadi sangat emosi, geram. Kurang ajar benar ini Abu Jahil. Katanya uangnya sudah habis, tapi malah sering bikin pesta di rumahnya. Wah, kayaknya ini aku dikerjain ini. Akhirnya Abu Nawas menagih kembali uang tersebut. Abu Jahil pasti tidak akan mau membayarnya. Pasti dia beralasan macam-macam. Akhirnya terbesit di benak Abu Jahil untuk mengerjai Abu Jahil.
Esok harinya, Abu Nawas pergi menemui sahabatnya yang ada di kampung seberang sana. Ia pun mengatur siasat dan meminta bantuan sahabatnya tersebut. Setelah siasatnya sudah diatur dengan matang, maka Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil kembali. Tak 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 tak. Abu Nawas, kenapa kamu kesini sekarang? Aku kan bilang mengembalikan uangnya bulan depan saja. Jangan sekarang, Abu Nawas. Abu Jahil, kamu jangan salah paham dong. Aku kan kesini bukan mau menagih hutang gitu loh. Santai aja Wallace. Aku kesini ingin menemui orang pintar bersama kamu. Kamu mau saya ajak, mau nggak? Ayo. Menemui orang pintar? Buat apa? Memangnya apa perlunya, Abu Nawas? Bikin penasaran aja. Jadi gini Abu Jahil. Katanya di kampung seberang tuh, di sono nono, ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita menjadi kaya raya, gemah ripaloh jinawi. Nah, aku ingin mencobanya. Temenin dong, mau nggak? Kamu penasaran kan? Wah, beneran Abu Nawas? Ada dukun yang kayak gitu? Bolehlah aku ikut juga. Aku juga pengen nanti jadi orang yang kaya raya seantero jagat ini. Abu Jahil sangat kegemirangan dan bahagia. Akhirnya Abu Nawas dan Abu Jahil mendatangi orang yang mengaku dukun pesugihan di desa seberang itu. Sesampainya di sana, ditanya oleh Pak Dukun, "Hei, apa keperluan kalian kemari?" Abu Nawas kemudian mengungkapkan keinginannya bahwasanya dirinya ingin kaya raya tanpa harus bekerja dan bisa hidup enak foya-foya. Itu gampang sekali. Tapi ada syaratnya tahu. Memangnya syaratnya apa tuan? Tanya Abu Nawas. Syaratnya harus ada tumbal. Tapi jangan khawatir, tumbalnya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dijadikan tumbal. Tapi yang orang lain tersebut adalah harus orang yang ada kaitannya dengan harta kamu. Itu bisa diatur. Maksudnya gimana Tuan Dukun? Aku belum paham, ini maksudnya gimana? Tanya Abu Nawas kembali. Ya, misalnya orang yang mempunyai hutang sama kamu, maka orang tersebut bisa juga dijadikan tumbal meskipun dia bukan anggota keluarga kamu. Gitu. Kamu punya apa enggak? Tapi kalau orang yang tidak mau dijadikan tumbal bagaimana Tuan? Tanya Abu Nawas kembali, bertanya-tanya lagi. Kamu gak usah khawatir. Kamu itu tidak perlu minta izin orang tersebut. Nanti dia akan menjadi tumbal tanpa ia sadari sendiri, dan dia akan mati mengenaskan Abu Nawas, kata sang dukun. Oh begitu. Baiklah Tuan, kalau begitu saya setuju, balas Abu Nawas sambil melirik ke arah Abu Jahil yang sedari tadi merasa ketakutan. Abu Jahil yang merasa gelagat dirinya akan dijadikan tumbal oleh Abu Nawas seketika langsung gemetaran dan takut sekali. Kemudian Abu Nawas diajari mantra-mantra oleh sang dukun tersebut sebagai ritual untuk melaksanakan niatnya. Saat tengah malam, sepulangnya dari rumah sang dukun, di tengah perjalanan tersebut, Abu Nawas berkata kepada Abu Jahil, Abu Jahil, utangmu yang 100 dinar kemarin nggak usah dibalikin ya. Saya sudah ikhlas kayaknya. Mendengar hal itu, Abu Jahil tambah ketakutan dan gemetaran. Dia suudon. Waduh, jangan-jangan Abu Nawas akan mengombalkan saya ini. Nanti setelah saya sampai rumah, aku akan langsung mengembalikannya ke Abu Nawas. Tenang saja, saya sudah punya. Sambil ketakutan Abu Jahil berkata itu.
Loh, bukannya kamu kemarin bilang uangmu nanti bulan depan aja? Goda Abu Nawas. Abu Nawas, uangku kan masih banyak sekali. Aku kemarin itu cuman bohong-bohong iseng-iseng aja gitu, ucap Abu Jahil kembali. Akhirnya hari itu juga Abu Jahil langsung mengembalikan semua utang pinjamannya dari Abu Nawas, dibayar lunas las. Ternyata dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil itu adalah sahabatnya Abu Nawas sendiri, dan sahabatnya itu sengaja mengatur siasat tersebut agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Benar-benar kasihan Abu Jahil. Iya, kasihan sekali ya Mas Bro, Abu Jahil ya dikerjain ya. Iya Pak Haji, makanya kalau punya hutang, kalau punya kemampuan, harus segera diusahakan untuk dibalikin, dilunasin. Iya Mas Bro, tapi kan namanya keadaan hidup ya, kadang nggak selalu punya. Walaupun udah janji ntar tahun depan, tapi kan kalau belum punya gimana Mas Bro? Ya kalau belum punya kan namanya rezeki yang ngatur adalah Tuhan. Ya kita sebagai manusia harus bertanggung jawab dengan manusia lainnya Pak Haji. Maksudnya ya kita izin dulu bilang, maaf saya belum bisa membayar sesuai dengan janji kemarin. Insya Allah kalau kita ngomong baik-baik nanti juga dia ngerti kok. Oh iya gitu Mas Bro ya. Ya kita nasihat juga untuk diri kita sendiri. Kalau kita yang menghutangi, kalau ada orang lain minta kelonggaran waktu ya supaya dilonggarkan gitu ya. Iya Pak Haji. Ya berdoa supaya jangan diberatkan hutang dalam hidup ini, karena sungguh kasihan. Iya, apalagi hutang asmara kayak Mas Bro ini, nggak keturutan ya. Aja ada aja nggodain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, and comment. Dadah. Baiklah, cerita Abu Nawas kali ini berjudul Menangkap Matahari. Bagaimana caranya? Amazing. Kita dengarkan berikut. Ada-ada saja memang perintah Baginda Raja. Memang sih tujuan awalnya adalah menghibur rakyatnya, ya. Namun kalau caranya tidak masuk akal dan mind blowing, tentu hal ini akan membuat pusing orang yang disuruhnya, gitu. Jadi bingung. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas yang menjadi korban pesuruhnya. Jadi ceritanya, suatu hari sang raja mengadakan sayembara untuk menangkap matahari. Bayangkan, hal ini didasari oleh keluhan dari rakyatnya yang merasakan betapa panas dan teriknya matahari di kala siang itu. Hingga memasuki waktu yang sudah ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya untuk menetapi sayembara tersebut dengan menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung saja menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. Rakyat, cepat panggil Abu Nawas ke sini. Ada tugas penting yang harus dia lakukan. Prajurit, segera. Perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawal kerajaan. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ting 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 dong. Ada apa gerangan Paduka memanggil hamba? Tumben saja, tanya Abu Nawas. Oh, begini Abu Nawas. Jadi beberapa hari ini, kamu tahu kan, saya mendapatkan banyak pengaduan dari masyarakat bahwasanya hari-hari yang dilaluinya terasa sangat panas dan sangat herdang, sumuk. Barangkali Paduka bisa membantu. Terus bagaimana maksud Paduka? Ini mereka mengeluh tentang panasnya matahari tersebut. Jadi
karena saking panasnya melebihi dari hari-hari biasa, membuat mereka tidak kuat, membuat mereka gundah gulana. Tutur Baginda Raja. Lalu menurut Baginda, apa solusinya selanjutnya Baginda? Tanya Abu Nawas. Oh begini Abu Nawas, saya punya solusi bagaimana kalau matahari kita tangkap saja dan biar orang-orang gak kemanasan. Saya kira kamu mampu melaksanakannya Abu Nawas. Gimana? Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas dan bingung. Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu bekerja di ladang agar nggak keluar rumah, terus atau apa gitulah. Abu Nawas mencoba mengusulkan solusi lain. Oh tidak Abu Nawas, kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa nantinya? Bayangkan, jadi jalan satu-satunya matahari harus segera ditangkap. Balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam dalam hati. Ia tidak berkata, dan tidak mungkin matahari bisa ditangkap. Itu pekerjaan yang sangat mustahil untuk dilakukan. Namun karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Baiklah, Abu Nawas sekarang kamu pulang dulu saja. Kamu harus kembali ke sini saat sudah siap untuk menangkap matahari. Ingat itu, kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman dariku. Dengarkan itu Abu Nawas. Titah Baginda Raja sedikit mengancam. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan bagaimana caranya supaya ia bisa lepas dari hukuman dan dari sang raja. Ia terus memutar-mutar otaknya hingga tengah malam tak bisa tidur, pusing memikirkan solusinya. Lebih baik aku sholat isya dulu kali ya. Nanti aku akan memikirkan kembali sambil berpikir biar mendapatkan ilham. Sholat dulu lah. Ia pun lalu menuju tempat sholat. Saat menghendak mengambil air wudhu, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan sebuah ide yang cemerlang. Akhirnya aku menemukan jalan keluar juga. Ore, ucap Abu Nawas kegirangan dan merasa lega. Esok paginya dengan wajah yang ceria, Abu Nawas segera pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, apakah kamu sudah siap untuk menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap Paduka, insya Allah. Tapi gini Paduka, saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya Paduka. Soalnya kan ya nggak gampang nangkap matahari toh. Tolong disiapkan ya. Oh, memangnya apa yang kamu perlukan Abu Nawas? Katakan saja padaku. Gak usah malu-malu, biar saya segera siapkan segala peralatannya. Saya meminta ember yang berisi air dan juga kantong yang besar yang tidak bocor. Bisa kan Paduka? Oh, baiklah kalau begitu. Peralatan segera siapkan pengawal. Abu Nawas kemudian pun mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan yang luas. Kamu lihat kan Pak Menteri, matahari itu yang ada di atas itu. Sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember yang berisi air yang ada di tengah lapangan. Nah, sekarang aku akan memasukkan ke dalam kantong ini nanti mataharinya itu, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember tersebut. Sang menteri lantas menghadap ke Baginda Raja untuk mengkonfirmasi kebenaran pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Abu Nawas dengan tegas dan cepat. Hemat. Serba panas matahari masih terasa sangat menyengat. Baiklah, sekarang perintahkan kepada Abu Nawas untuk membungkus matahari tersebut dan bawakan sini kepadaku. Saya penasaran, nggak percaya kalau kayak gini, masih panas kayak gini. Abu Nawas lalu menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong
berisi air. Terbayangnya mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini, Baginda Raja. Lihatlah, tutur Abu Nawas. Hei Abu Nawas, coba kamu lihat keluar. Mataharinya itu masih ada di atas. Dan aku juga masih merasakan kepanasan, gerah. Sehingga Baginda Raja tak percaya bahwasanya Abu Nawas benar-benar menangkap matahari. Benar yang mulia, tapi benar yang mulia, sesungguhnya itu matahari kedua yang mulia. Timpal Abu Nawas gak mau kalah dengan debat sang raja. Yang benar saja, kamu, itu hanya ada satu matahari di dunia ini, bentak Baginda Raja. Paduka Raja memang benar. Jadi ketika berhasil matahari saya tangkap, dunia ini kemudian menjadi gelap gulita, Paduka. Kemudian Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, Paduka. Kasihan orang-orang kalau kegelapan, ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian menyadari dan memeriksa apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut. Ternyata isinya hanya air doang. Mana mataharinya, Abu Nawas? Awas kamu jangan sampai mengerjai dan membohongiku ya, hardik Baginda Raja dengan kerasnya. Paduka membukanya karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup, Paduka. Jadi jangan dibuka di ruangan tertutup. Pasti dia tidak mau menampakkan dirinya. Bukalah di ruangan terbuka yang lebar, yang luas. Maksudnya bagaimana, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Jadi Paduka begini, matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau ia melihat ada saudaranya di atas, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air tersebut. Nih, saya buka kantongnya, Paduka ya. Tuh kan ada mataharinya tuh kan, lihat. Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja tentang bayangan matahari di dalamnya. Baginda Raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dengan kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas. Akhirnya pun sang raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Dan sontak seluruh masyarakat tertawa, terhibur, terpingkal-pingkal mendengar cerita yang terjadi pada Abu Nawas. Oke, dari cerita tersebut kita bisa mengambil berbagai hikmah yang bisa kita petik, pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Apa Pak Haji? Ya, ceritanya seperti itu. Kita kalau menangkap sebuah bayangan harus juga tahu esensi yang sebenarnya. Jangan hanya mengikuti kemauan orang atau tren yang sedang terjadi, tapi kita harus tahu mengukur kemampuan dan kebutuhan kita hasilnya seperti apa. Ya gitu Pak Haji ya. Kalau ada tren atau kemungkinan ada yang sesuatu yang lagi viral, kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya uang untuk membelinya, ya jangan dibeli. Kita harus mengukur, tahu diri apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang benar-benar kita mampu. Jangan sok-sokan beli yang nggak kuat gitu Pak Haji ya. Iya, pokoknya harus mengukur kemampuan diri kita sendiri, jangan disamakan dengan orang lain gitu ya. Oke, sekian Seperti itu ya. Tetap buang sampah pada tempatnya, jangan buang sampah sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, and comment. Dadah. Assalamualaikum.